Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kan teman-teman, hari ini ingat menanamnya secara organik. Mengapa tanahnya kelihatan subur sekali katanya? Ada yang komentar seperti itu. Tanah subur itu seperti apa sih? Biasanya indikator ciri-ciri tanah subur itu gembur. Gembur itu artinya remah, dicangkul mudah, kemudian hitam, full dengan bahan organik. Kecombrang nggih. Nanjangin apa maton? Maton nggih. Kayak gini. Nah, ini mengapa bisa tanahnya seperti ini? Cuma dikeruk aja udah bisa tuh. Ini sini tuh, tanahnya seperti ini tuh. Gembur. Jawabannya cuma ada satu, yaitu karena sudah kita banyak masukkan kompos. Jadi kompos itu ketika kita mengolah tanah, ketika pemupukan, itu selalu kita berikan. Dan itu tidak berhenti walaupun sudah banyak. Setiap kali kita memiliki kompos, maka kita akan berikan. Kayak gini terus. Jadi ya, gembur tanahnya. Terus. Nah, begitu kira-kira. Ini sebagian sudah jadi kompos, sebagian belum. Kompos ini dari apa? Dari macam-macam campuran. Ada kotoran kahak sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran entok, sekam, rumput-rumput. Jadi kompos yang bagus itu yang seperti itu, yang beragam, terbuat dari bahan organik yang bermacam-macam. Kotoran hewan, rumput, sisa-sisa tanaman, daun-daun kering. Nanti hasil komposnya bagus, kandungannya itu bermacam-macam, sehingga ketika kita aplikasikan ke tanah, tanahnya akan jadi subur, banyak mengandung bahan organik, kemudian gembur, disukai oleh cacing. Nah, cacing itu sangat membantu menjaga kesuburan tanah, karena dia membuat rongga di dalam tanah sehingga tanahnya gembur. Kemudian yang kedua, dia mengeluarkan kotoran cacing yang mengandung banyak nutrisi, enzim, dan mikroorganisme yang turut membantu menyuburkan tanah. Seperti itu. Nah, ini udah kita gemburkan, kemudian kita tanami dengan ini. Kebetulan kita punya peso ya, kemangi nih. Kemarin pernah lihat video cara perbanyakan kemangi dengan stek. Tuh, landep. Cuma ditancep-tancepin aja, pesonnya orang landep lah. Ini kita akan coba. Jadi orang itu pas khusus nanam kemangi, cara perbanyakannya ya cuma gini. Jaraknya berapa ya waktu itu, kayaknya rapet banget. Jadi kemanginya nanti nggak sampai tinggi kayak gini, kemanginya pendek tapi rimbun, jadi dipanen terus. Nah, itu salah satu yang membutuhkan kemangi, itu yang etan, bakul nasi goreng. Ini satu bedengan paling sekitar 60 cm, kita isi 3.
berarti jaraknya 20 sentian. Kita coba. Dua puluh kali 40 lah jaraknya. Nah, nanti bisa tumbuh apa tidak, karena kita sendiri juga suka keramik kemangi. Nah, set, 1 2, ini ketahuan ya, set set. Tuh 2 set. Nah, ini seperti ini. Aduh, patah. Ini namanya stek, walaupun nggak disungkup, bukan stek sungkup. Ini diteruskan ke situ sampai habis. Nah, jadi supaya tanahnya kelihatan subur seperti ini, maka kita selalu sini membuat kompos. Oh ya, ini biar buat lewat banget dapetnya ini. Kita selalu membuat kompos, bro. Seperti ini misalnya ya, kalau kita bersih-bersih kayak gini, kita cacah daun-dedaunan hasil pemangkasan, kita cacah. Bisa kita letakkan di sini saja, atau kita kumpulkan di suatu tempat. Nah, nanti lama-lama akan terurai menjadi kompos. Ini bahan organik yang seperti ini masih keras. Nanti ketika sudah lapuk, dia akan dimakan oleh cacing dan hewan tanah lainnya, dan akan menghasilkan kotoran cacing dan kotoran hewan lainnya yang nanti akan menjadi kompos. Jadi dari tanah kembali ke tanah, seperti itu. Nah, ini kalau apa namanya, tanaman pisang kayak gini kan biasanya kita cuma sisai 3 induk, anakan dan cucu. Ini belum dilakukan pengurangan lagi. Kenapa dikurangi? Supaya tetap kesuburan atau pertumbuhan yang besarnya itu optimal, tidak ada kompetisi makanan. Kalau kebanyakan anak kayak gini kan nanti yang anaknya nggak besar-besar lama, induknya juga kurang maksimal nanti buahnya. Ini harus dikurangi nih, pilih yang kira-kira sehat, yang lain habiskan. Nah, ini adalah kotoran kambing yang sudah lama menumpuk. Ini seperti ini. Ini udah berjamur sekam, sekamnya masih utuh. Ini kayak gini nih, ini yang ikut membantu mengurai. Banyak banget kan. Jadi hewan-hewan ini tidak makan tanaman, tetapi memakan bahan organik, sehingga nanti menjadi kompos. Jadi nggak usah khawatir kalau ada hewan-hewan kayak gini, biarkan saja, biarkan saja. Terus ini, nah, limbah-limbah pekarangan kita tumpuk seperti ini. Limbah-limbah pekarangan kita tumpuk, nanti lama-lama akan menjadi kompos. Apalagi dibantu oleh ayam. Ini hasil kerjaan ayam ini, sehingga terjadi lubang-lubang seperti itu. Dia akan mengaduk dengan sendirinya. Ayam yang mengaduk, kita nggak usah mengaduk, ayam yang mengaduk. Setelah diaduk lapuk, nanti dibantu oleh cacing di dalam tanah. Kemudian ini hewan-hewan kecil lainnya ikut membantu mengurai. Kameramennya hobah bae sikile nang apa bu. Nah, yuk kita lihat yang sebelah sana, yang kompos yang sudah jadi. Nah, ini
Sampai bedengan yang baru kita buat aja udah diaker-aker sama ayam ini. Ini udah ditanami tomatnya. Tuh, udah ditanami tomat. Hai, mangane tomat kabeh wis. Nah, ini rumputnya kelihatan lagi, padahal kemarin udah kita tutup dengan tanah. Nah, ini rumput kayak gini cepat banget tumbuh. Ini menandakan bahwa tanaman ini itu mengandung enzim tertentu yang dapat mempercepat pertumbuhan. Padahal baru kemarin ya, beberapa hari ini udah tunas lagi. Nih, ini tunas nih. Ini tunas tuh. Baru beberapa hari udah tunas. Berarti tanaman ini mengandung sesuatu zat enzim yang bisa mempercepat pertumbuhan tanaman. Nah, kalau gitu bisa dijadikan pupuk, bisa jadi POC, bisa jadi pupuk kompos gitu. Caranya dikumpulkan. Kalau kita sih mungkin dulu sering bikin POC ya. Cuma kalau bikin POC kan agak ribet dan lain-lain lah. Akhirnya sekarang kita nggak bikin POC, kita cuma bikin kompos saja, tok melulu kompos. Jadi segala sesuatu bahan yang memiliki kandungan atau manfaat seperti itu kita jadikan kompos. Ya nggak cuma itu, semua yang berasal dari tanaman kita jadikan kompos. Apalagi kayak gini, rumput kayak gini nih. Nah, rumput itu merupakan jenis tanaman legium yang biasanya dia tumbuh di akarnya itu ada bakteri yang bisa menyerap nitrogen dari udara, dibawa masuk ke dalam tanah. Dia akan bakteri itu koloninya ada di akar tanaman. Jadi nanti nitrogen yang diambil dari udara itu akan disebarkan ke tanah. Nah, ini salah satu tanaman itu yang terbukti ketika kita letakkan saja seperti ini dia tumbuh. Dia memiliki kandungan sesuatu yang sangat istimewa. Kita kumpulkan, bisa kita tanam, bisa kita kubur ya, misalnya kita kubur kayak gini. Kubur pun nanti akan dongol lagi dia. Jadi mending kita kumpulkan, kita jadikan kompos. Karena kalau kita kubur dia akan dongol lagi. Ini udah badan dongol ini. Apalagi dia eker-eker pitik, eker ayam. Nih pada tumbuh merah-merah. Jadi seperti itu. Semua hasil bersih-bersih kebun. Ini kemarin rumputnya udah kita pilihi, walaupun belum semuanya. Nah, termasuk ini adalah campuran kotoran sapi, kotoran kambing, dan kotoran ayam, kotoran entok. Ini kotoran ayam, kotoran entok ini. Ini di atas ini penuh dengan kotoran ayam dan kotoran entok ini yang tebal kayak gini. Ini kotoran yang belum lama. Nah, nanti dieker-eker oleh ayam seperti ini jadinya nih. Nah, kan bagus banget. Seperti ini jadinya bagus banget. Ini ke sini semuanya ini. Nah, tuh. Ini ke bawah juga nih. Nah, ini kita arang, ada arangnya juga, kita tambahkan arang. Nah, ini sisa-sisa pakan. Sisa-sisa pakan ikut menyumbang menjadi bahan kompos. Nah, ini seperti ini masuk. Tuh. Jadi bahan apa, rumput-rumputnya kita masukkan semuanya ke sana. Ini sini. Nah, ini di sini tempat kotoran sapi ini.
kotoran sapi yang sudah lama sekali ini. Ini tinggal kita aplikasikan. Tinggal kita aplikasikan ini kotoran sapinya. Tinggal kita aplikasikan. Nah, itulah sebabnya mengapa tanahnya kelihatan subur sekali, karena banyak komposnya. Mana ya? Nah, orang melulu mengubah apa sih melulu. Seperti itu ya ceritanya. Jadi mengapa tanah kita kelihatan subur sekali, seperti banyak mudah sekali dibongkar, mudah sekali diaduk, karena banyak mengandung kompos. Itu saja alasannya. Dari efek banyak mengandung kompos itu akhirnya menghidupkan hewan-hewan, makhluk-makhluk, organisme yang ada di dalam tanah. Salah satunya adalah cacing. Jadi cacing itu mendapat makanan, dia kemudian membuat lubang di tanah, dia kemudian dia kemudian mengeluarkan kotoran, dan itu yang turut membantu menggemburkan dan menyuburkan tanah. Nah, jadi ini seperti ini kelihatan subur sekali. Ya. Oh, ini kelihatan subur sekali. Tanahnya gembur. Ya. Oke, demikian tadi kisah ngalor ngidul cerita nggak tahu apa. Ini cacingnya biar masuk lagi, kasihan. Mengapa tanahnya kelihatan subur sekali, gembur hitam, banyak cacingnya. Terima kasih dan semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.